Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat berhadir dan berkumpul di pondok pesantren Darul Mu'abbah ini dalam rangka kita melaksanakan pembukaan pengajian untuk kedepannya. Selawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa umat manusia dari alam yang jahiliyah dibawanya kita kepada alam yang Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita dimuliakan Allah, yaitu Abuya beserta keluarga besar Abuya di Labuan Haji, dan juga yang kita muliakan Abuya Mahabbah beserta keluarga, dan juga istimewa kepada Walid Haji Fakri Wali SHI sebagai penceramah kita, mubalik kita pada pagi yang berbahagia ini, dan juga seluruh para jamaah, bapak-bapak dan ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Baiklah, di sini kami ditugaskan untuk membacakan makalah Abuya yang berjudul kegunaan bergabung dengan MPTTI. Yang pertama adalah untuk meningkatkan keimanan. Kedua, untuk mendapatkan akhlak yang baik. Yang ketiga, untuk dapat beribadah yang baik. Kegunaan meningkatkan keimanan adalah untuk dapat kita menyelesaikan dalam segi penghidupan, baik terhadap diri kita, keluarga kita, dan menghadapi orang banyak, baik sebagai penguasa, orang kaya, orang miskin, orang taat dan orang maksiat, dan menjadi sumber untuk kita dapat berakhlak baik dan beribadah yang baik. Kegunaan akhlak yang baik atau akhlak yang bagus, yaitu bagus gaul dengan Allah dan sesama, adalah penyebab kita cinta dan disenangi oleh Allah dan makhluk-makhluknya. Dan akhlak ini sumber daripada keberhasilan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Kegunaan ibadah baik agar kita dapat mensyukuri nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, di mana syukur ini adalah penyebab datangnya nikmat dalam kita mengarungi kehidupan. Bila mana kita mengaji dapat menghasilkan 3 kategori di atas, maka ini satu pertanda kita dapat menjadi murid yang baik, dan ini tugas kita untuk dapat kita dakwahkan dan sampaikan menjadi pembicaraan kita sehari-hari. Apakah kita semua ataupun pakar-pakar tasawuf yang ada di sini dapat melaksanakannya? Insya Allah. Semoga kita dapat bekerja sama dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita sendiri. Makalah yang kedua, judulnya ihsan. Sebagaimana kita maklumi bahwa ihsan ini adalah rukun agama, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah, bahwasanya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ihsan adalah sebagai dalil daripada ilmu ketasawufan dan kesufian. Kalau kita tidak memahami ihsan, maka agama kita belum sempurna. Yang diutamakan dalam ajaran ihsan atau tasawuf adalah untuk memperbaiki nafsu, agar nafsu jangan dikuasai oleh hawa,
sangat mencintai pada selain Allah atau dunia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbun dunya ra'sun kulli khati'ah." Mencintai dunia sumber dari segala kesalahan, baik kesalahan zahir maupun kesalahan batin. Melakukan pekerjaan yang maksiat yang bertentangan dengan hukum dan zahirnya penyakit-penyakit nafsu yang jelek. Kedengkian dan kesombongan. Bila mana kita telah dapat membuang hawa nafsu kita, maka kita telah sampai ke hadrat wahidiyah, hadarah ilahi. Kemudian kita dapat menghilangkan ananiyah nafsu agar kita dapat menyaksikan perbuatan, sifat dan wujud Allah. Sebab kita telah fana di dalam wujudnya, maka kita dapat bermakrifat tauhid zati. Kita telah sampai ke hadrat hahadiyah, bersih batin kita daripada wujud selain Allah, termasuk diri kita. Kita dapat dekat dengan Allah di dalam melakukan ibadah atau ubudiyah, serta gaul dengan hamba-hambanya atau makhluk-makhluknya. Maka akan terwujudlah hubungan yang baik, yaitu hablum minallahi wa hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia atau makhluk. Kesatuan dan persatuan di dalam berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia yang tercinta ini. Maka dari itu kita harapkan dari pemimpin-pemimpin kita, baik pemerintah, ulama dan cendekiawan, untuk bisa mengamalkan ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi, khususnya di Aceh dan umumnya negara Republik Indonesia yang kita cintai dan juga di belahan dunia bagi umat Islam lainnya. Demikianlah dua makalah ini, mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.